Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Ramadhani Budiman dengan NIM 21234033. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai laminasi pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah mengenai teknik laminasi. Teknik laminasi sendiri artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet dan terjaga. Proses pengemasan yang terjadi pada kertas atau bahan pustaka dapat diberhentikan oleh pelapis bahan pustaka yang terdiri dari film oplas, kertas kromtom, atau kertas pelapis lainnya. Pelapis bahan pustaka ini sendiri menahan polusi atau debu yang menempel pada bahan pustaka sehingga tidak beroksidasi dengan polutan. Proses laminasi biasanya digunakan untuk kertas-kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara misalnya seperti menambal, menjilid, menyambung, dan sebagainya. Biasanya kertas atau bahan pustaka yang dilaminasi adalah yang sudah tua dan berwarna kuning kecoklatan. Setelah kita tetapkan bahwa bahan pustaka perlu diawetkan karena memiliki nilai sejarah atau nilai budaya, maka bahan pustaka tersebut kita laminasi. Ada beberapa cara atau teknik laminasi. Yang pertama yaitu menggunakan laminasi mesin. Laminasi mesin terbagi pula menjadi dua, yaitu yang pertama adalah laminasi mesin dengan cara dingin. Laminasi mesin dengan cara dingin ialah melapisi kedua sisi kertas dengan bahan yang disebut film oplas. Film ini diimpor dari Jerman. Film oplas ini mengandung lem dan dapat dibuka kembali dengan cara membasahinya dengan air. Dua buah roll film oplas kita pasang pada sebuah mesin penggerak di atas dan di bawah bahan pustaka. Petugas laminasi memasukkan kertas yang akan dilaminasi antara kedua film oplas tersebut. Lalu kita memasukkan kertas yang akan dikirim melalui facsimile atau mesin pembuat transparasi film untuk OHP. Dua roll film oplas itu bertemu dengan permukaan kertas yang akan dilaminasi. Sebagai petugas harus rajin membersihkan dan memelihara mesin, serta memahami betul bagaimana cara kerja mesin laminasi tersebut. Teknik memasukkan bahan pustaka di antara dua film oplas harus diperhatikan dengan begitu baik agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukannya. Mengingat harganya yang sangat mahal, harus dipertimbangkan matang-matang apakah bahan pustaka ini layak untuk dilaminasi. Kalau tak mungkin memiliki sendiri alat laminasi itu, perpustakaan dapat mengadakan kerjasama atau diserahkan kepada perusahaan komersial. Di Indonesia sendiri yang memilikinya ada di Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu di Jalan Ampera Raya nomor 12 Jakarta Selatan. Selanjutnya yaitu laminasi mesin dengan cara panas. Laminasi dengan cara panas menggunakan kertas kromtom untuk melapisi kedua sisi bahan pustaka yang akan dilaminasi tersebut. Kertas dipanaskan antara 70-90 derajat Celcius agar kertas kromtom tersebut dapat menempel pada bahan pustaka. Cara kerjanya juga sama seperti cara yang dingin, hanya kalau pelapisnya mau dilepaskan dari bahan pustaka, kita bisa menggunakan ASEAN dan bahan pustaka aslinya bisa kita dapatkan kembali. Cara melaminasi bahan pustaka ini tidak boleh sembarangan, harus dipikirkan bagaimana caranya agar bahan pustaka tidak menjadi rusak oleh bahan pelapis. Pada laminasi paten, kertas pelapis tidak dibuang tanpa meninggalkan bekas-bekas kerusakan pada bahan pustaka. Itu adalah bagian dari cara laminasi dengan mesin. Yang kedua, kita akan membahas laminasi dengan cara manual. Cara ini dikerjakan dengan menggunakan kertas laminasi yang kita impor khusus dari luar negeri. Bahan ini belum dapat diproduksi di Indonesia, makanya kita mengimpor bahan ini dari luar negeri. Cara penggunaan, kita letakkan kertas laminasi di meja yang diberikan alas, kemudian bahan pustaka ditempatkan di atasnya. Sesudah itu, diletakkan kertas laminasi lagi, jadi seperti membuat sandwich, ada atas, isi, dan bagian bawah. Kemudian oleskan aseton yang bersedia di cawan dengan kuas
yang sudah disiapkan. Hati-hati jangan sampai ada gelembung udara di antara kertas pelapis dan bahan pustaka. Jangan terlalu menekan keras, sebab dia akan robek jika kertas laminasi dan bahan-bahan pustakanya terlalu keras. Kemudian dikeringkan sampai bahan tersebut benar-benar kering. Setelah kering, maka pinggirannya dapat digunting dan dirapikan. Dokumen akan menjadi lebih awet dan terhindar dari polusi dan udara luar atau zat mengganggu lainnya. Biaya untuk laminasi ini cukup mahal. Satu halaman folio bisa mencapai 1.000, karena itu kalau memang tidak penting, tidak perlu dilaminasi. Tetapi cukup dengan cara enkapsulasi yang bisa menggunakan kertas plastik biasa atau double-sided tape. Bahan yang baik ialah bahan plastik estralon. Selain dua cara laminasi tadi, ada yang ketiga, yaitu namanya laminasi lontar. Untuk menjaga kelangsungan hidup lontar, perlu dilaminasi. Pelaksanaannya lama seperti yang dilakukan pada jenis bahan pustaka jenis kertas. Agar dapat bertahan lama, lontar harus diberikan bahan-bahan penahan temperatur tinggi, dapat menghindari pengaruh iklim, dan dilapisi dengan minyak serai. Cara itu dilakukan agar lontar tidak kaku dan terhindar dari gangguan serangga-serangga. Untuk mencegah pengaruh kelembaban, setiap daun lontar perlu dilapisi dengan aseton dan etanol. Campuran kimiawi itu dapat digunakan membersihkan bakteri-bakteri yang terdapat pada lontar. Fungsi lainnya dari campuran ini adalah untuk menjaga lontar sendiri agar tidak cepat rusak.